Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita berjumpa kembali pada pembelajaran tema, yaitu masuk ke pembelajaran kelima. Baiklah anak-anak. Nah, coba buka bukumu halaman 71 ya. Halaman 71, di situ ada gambar yang kita lihat. Mereka lagi berdiskusi ya. Nah, mereka lagi berdiskusi. Ini coba lihat gambar pertama dan gambar kedua. Ya, di sini anak perempuan dan ini anak laki-laki ya. Nah, coba lihat baliknya. Nah, itu ayo mengamati. Nah, itu bisa kamu baca nanti. Nah, dari pengamatan itu, coba perhatikan, dari pengamatan itu ada hasil pengamatan namanya ya. Nah, dari hasil pengamatan itu ada namanya nama anggota kelompok. Nah, tulis anggota-anggota kelompoknya siapa aja. Anak yang pertama diamati, kemudian nah ini hasil pengamatannya ya. Nah, kemudian dari pengamatan yang kita lihat udah. Nah, dari pengamatan gambar ini, lihat lagi balik gambar tadi ya. Nah, gambar tadi yaitu untuk mengetahui bagaimana mereka secara berkelompok mengerjakan suatu tugas ya, suatu tugas, dan dalam kelompok itu ada anak-anak yang masa pubertas ya. Mereka mengalami masa pubertas. Bagi ini anak perempuan dan ini anak laki-laki ya. Nah, kemarin sudah ibu terangkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan masing-masing sudah ibu jelaskan. Tanda-tandanya apa, perubahan fisiknya juga sudah ya. Nah, jadi dari pengamatan itu, nah ini kamu kerjakan halaman 73. Ini kamu buat dari hasil pengamatan nama kelompok. Terserah ya nama kelompoknya siapa aja. Teman kamu juga bisa dari satu kelas itu kamu ambil 1, 2, 3 anggota kelompoknya. Kemudian anak yang pertama diamati. Misalnya anak yang pertama siapa namanya, umurnya berapa ya. Kemudian masa perkembangannya ini diisi sesuai hasil kesimpulan masa anak-anak atau pubertas ya. Nah, alasannya kenapa ada. Nah, bisa pada anak-anak, contohnya masa perkembangan itu beda dengan masa pertumbuhan ya. Kalau dia perkembangan itu tidak dapat diukur, sedangkan masa pertumbuhan itu dapat diukur. Contoh, masa perkembangan pada anak balita, dia dari dia bayi, terus dia bisa tertawa, kemudian dia bisa berbicara, kemudian dia bisa berjalan. Nah, itu masa perkembangan namanya ya. Kalau dia pertumbuhan itu bertambah ukuran, tinggi badan, berat badan ya. Kemudian pinggulnya makin besar, bahu membidang. Nah, itu pertumbuhan yang dapat diukur jadi perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan. Kalau perkembangan tidak dapat diukur, sedangkan pertumbuhan dapat diukur. Contoh lingkar kepala si anak dari dia masih kecil, contohnya masih misalnya 20 cm. Setelah dia dewasa, dia bertambah lagi lingkar kepalanya, kemudian juga dia bertambah tinggi. Nah, itu contoh pertumbuhan ya. Nah, jadi anak-anak, itu kamu kerjakan pada halaman 73. Itu diisi, terserah namanya siapa, itu terserah kamu. Dah ya, itu saja untuk pembelajaran tema pada hari ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.